Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang, luar biasa kalau kita masih bisa diberikan kesempatan untuk ibadah, ya. Tuh. Meskipun masih dalam ibadah secara online. Ya, minggu depan kita berharap kita bisa lakukan ibadah tengah minggu secara onsite, ya, meskipun nanti juga akan direkam supaya yang hadir juga bisa mengikuti, supaya yang di rumah nanti juga bisa mengikuti ibadah tengah minggu sama seperti ketika kita ibadah hari Minggu, ya, sehingga semua jemaat baik yang bisa datang ke gereja maupun yang belum bisa datang ke gereja bisa menikmati persekutuan, bisa memuji juga, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Intinya adalah kita dapat firman Tuhan karena kita butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhanlah yang menjadi akar, yang menjadi dasar, yang memberikan kekuatan kita bisa kuat dan kita bisa bertahan dalam kehidupan ini, ya. Itu baik, mari kita mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Ya, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami dan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan detik demi detik, hari lepas hari dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus setia mengasihi Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bersyukur karena kami boleh tetap ibadah. Bahkan kami tetap dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dengan itu kami bertumbuh dalam iman dan kerohanian kami, Tuhan. Tanpa firman-Mu, kami lemah. Karena firman-Mu, kami kuat. Dalam menjalani kehidupan ini, meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi, situasi seperti apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tidak goyah. Karena kami percaya firman-Mu itulah yang menguatkan kami. Kami tidak goyah karena Engkau adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Ebenezer, sampai detik ini kami boleh melihat bahwa tangan kasih kuasa Tuhan tetap menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan doa pada malam hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan dan berkati setiap kami yang boleh menikmati persekutuan doa pada malam hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan dan biarlah Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Nanti dengan kasih Kristus, Angga tolong bacakan ya bagian firman Tuhan ini, ya. Filipi 2 ayat 1, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada mesra dan ada persekutuan roh, ada kasih, mesra dan belas kasihan. Terus? 11 Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingannya orang lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesejahteraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ketujuh,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, berbahagialah setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan, dan tentunya yang paling berbahagia adalah setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba kita perhatikan ayat yang pertama. Saya akan bacakan kembali untuk kita semua, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, ya. Tema pada malam hari ini adalah ada kasih mesra. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah di tengah-tengah keluarga kita masih ada kasih mesra? Ya. Ini adalah tema ketiga, ya, menjadi seri yang ketiga tentang keluarga pada bulan Februari. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah nasihat. Ya, ada kasih mesra. Ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, tentunya ada kasih mesra ini juga menjadi nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Ya. Dan biarlah Tuhan temukan itu. Ya. Ada kasih mesra Tuhan temukan di tengah-tengah keluarga kita. Ada kasih mesra Tuhan temukan di tengah-tengah gereja kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi supaya di jemaat Filipi itu ada kasih mesra? Ya. Kenapa ada kasih mesra itu begitu urgent, begitu penting? Ya. Bagi Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat yang ada di Filipi, ada apa sebenarnya di jemaat Filipi itu? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Filipi itu adalah jemaat yang besar. Secara finansial, ya, secara ekonomi, jemaat Filipi itu adalah jemaat yang mapan. Tetapi uang, ya, nggak menjamin bahwa dalam persekutuan, ya, atau di dalam gereja Filipi itu ada kasih mesra. Uang nggak menjamin ada kasih mesra di tengah-tengah keluarga. Ya. Jemaat Filipi yang begitu mapan secara ekonomi, saudara, ternyata ditemukan Paulus di dalamnya itu tidak ada kasih mesra. Kenapa? Karena sedang ada perpecahan di antara mereka, satu dengan yang lain. Contoh, ya, kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, itu. Euodia ini wanita. Sintike ini wanita. Ya, kunasehati. Paulus nasehati. Kenapa? Ada perpecahan di antara mereka berdua. Euodia adalah seorang penginjil, Sintike adalah penginjil. Mereka adalah orang penting di gereja Filipi. Ya. Tapi di antara keduanya ada perpecahan dan ini bahaya kalau nggak segera ditangani. Bisa terjadi dua kubu.
Ya, sebagian ada di kubu Euodia, sebagian lagi jemaat mungkin ada di kubu Sintike. Kalau permasalahan perpecahan di antara mereka berdua tidak segera kemudian diselesaikan, itulah sebabnya kemudian Paulus peka untuk menyelesaikan permasalahan mereka berdua. Hubungan antara Euodia dan Sintike dulunya begitu mesra. Ada kasih mesra di antara mereka. Mereka bisa bergandengan tangan untuk melakukan bersama pekerjaan Tuhan. Mereka satu tim dalam penginjilan. Tapi ketika kemudian ada perpecahan, hubungan itu menjadi retak. Tidak ada lagi kemesraan di antara mereka yang mudah dijumpai dulu. Tapi sekarang di antara mereka sudah tidak ada lagi kemesraan atau disharmoni yang terjadi. Kenapa mereka bisa pecah? Karena kalau kita lihat di situ dikatakan, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Rupanya mereka sudah nggak sehati lagi. Ya. Ketidaksehatian ya, menjadi konflik di antara mereka. Ketidaksehatian menjadi perpecahan di antara mereka. Ketidaksehatian membuat hubungan itu menjadi tidak mesra lagi. Ketidaksehatian membuat hubungan antara Euodia dan Sintike itu disharmoni atau tidak harmonis lagi. Nah, Bapak Ibu secara cepat ya. Dari Filipi pasal 2 ini, ayat 1 sampai dengan yang ke-11, apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjaga kasih mesra ya dalam keluarga khususnya? Karena sepanjang bulan Februari ini temanya adalah tentang keluarga ya. Apa saja yang dibutuhkan dalam menjaga kasih mesra? Nah, ini perlu kita perhatikan, ada 3 ya. 1, butuh keterbukaan. Ya. Butuh keterbukaan. Tentu ketika kita mau terbuka dengan orang lain tentang apapun juga, bahkan tentang permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, tentu ketika kita mau terbuka segalanya, ya, dengan istri kita, ya, dengan suami kita, bahkan orang tua dengan anak-anak terbuka dengan orang tua, tentu dasarnya adalah kepercayaan. Kita nggak mau terbuka tentang apapun juga dengan orang lain. Kenapa? Karena kita nggak dekat, kita nggak percaya sama orang itu. Ada banyak yang kita rahasiakan dengan pasangan kita. Ya, kenapa? Karena kita nggak percaya. Ya. Supaya ada kasih mesra, ya, di dalam keluarga, maka harus ada keterbukaan satu dengan yang lainnya. Jangan ada yang dirahasiakan. Anak terbuka dengan orang tua. Ya, pasangan terbuka dengan pasangannya. Saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat dikatakan. Ya. Kita mau terbuka dengan pasangan kita. Karena kita percaya kepadanya, ketika kita terbuka, maka yang ada dia akan mendengar dan kemudian memberikan pandangan, dia akan memberikan nasihat kepada kita. Anak-anak mau terbuka dengan orang tuanya. Bahkan pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia mau cerita kepada orang tuanya. Dia mau mendengarkan nasihat atau jalan keluar apa yang bisa didengar dari orang tuanya. Ya, untuk menghadapi pergumulan yang dihadapi anaknya.
Bapak Ibu, ada slogan yang mengatakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya. Ada penghiburan di situ dikatakan. Terbuka kesedihan hati. Maka yang ada adalah penghiburan. Ya. Kemudian ada persekutuan roh. Saya percaya inilah perbedaan antara perkumpulan yang lain dengan persekutuan roh. Persekutuan roh itu di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada semacam support. Ya, di dalamnya ada kemudian empati, di dalamnya ada kepedulian, di dalamnya ada kasih sayang, di dalamnya ada kasih mesra. Ya, ada belas kasihan. Nah, saudara, ini kebutuhan yang paling hakiki ya dalam menjaga kasih mesra, ya. Keterbukaan itu penting. Ya. Kenapa seringkali kita nggak terbuka dengan pasangan kita atau anak-anak terbuka? Karena nggak ada kepercayaan di situ. Karena nggak ada hubungan yang dalam di situ. Ya. Terkadang kita justru terbuka dengan orang lain. Ya, anak-anak lebih terbuka dengan orang lain, dengan sahabatnya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena nggak ada hubungan yang mendalam. Nggak ada trust dengan orang tuanya. Nggak ada kepercayaan dengan orang tuanya. Ya, ini yang pertama. Kemudian kebutuhan yang kedua untuk menjaga kasih mesra adalah butuh kepedulian satu dengan yang lain. Butuh perhatian satu dengan yang lainnya. Saudara, siapa sih yang nggak senang diperhatikan? Ya, saya percaya Oma Singgi juga senang diperhatikan ya. Itu. Saya percaya kalau anak Oma Singgi dari luar negeri mungkin telepon, halo Ma, apa kabar? Ya, itu bentuk perhatiannya. Saya percaya senang sekali. Dan setiap kita ini senang diperhatikan. Ya. Itu. Ini kebutuhan mendasar manusia, butuh disayang dan butuh menyayangi. Butuh memperhatikan, tetapi juga butuh diperhatikan. Ini permasalahan keluarga zaman now. Kenapa? Cuek satu dengan yang lain. Suami sudah nggak memperhatikan lagi istrinya. Istri sudah nggak memperhatikan lagi suaminya. Suami pergi kerja, ya pergi aja. Ya. Saya dengan istri sangat menjaga ini. Makanya kalau saya pergi kantor, ya saya bilang, sayang, saya pergi ya. Ya karena suami istri bisa lah cipika-cipiki. Gitu. Ya. Bapak Ibu, ini masalah yang paling urgent. Paling penting bagi keluarga zaman now. Ya, kadang kalau istri mau masak, dia tanya dulu, kamu mau dimasakin apa? Atau kamu mau makan apa? Gitu. Ya. Bapak Ibu, slogan keluarga zaman now adalah cuek is the best. Kalau dulu kekuatan keluarga zaman dulu itu ngumpul. Kalau malam, kemudian ngumpul di tempat makan, kemudian habis makan, ya
saling cerita satu dengan yang lain, saling mendoakan. Kalau zaman sekarang ngumpul di ruang tamu, di ruang keluarga, tapi nggak ada pembicaraan di sana. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya masing-masing. Masing-masing cuek, masing-masing nggak peduli. Masa bodoh urusan dengan kakak saya, masa bodoh urusan dengan orang tua saya, masa bodoh urusan dengan anak saya, masa bodoh. Masing-masing sudah punya urusannya, masing-masing sudah punya kesibukannya sendiri-sendiri. Hidup satu atap, hidup satu rumah, tapi terasa hidup di benua yang berbeda. Ya, hidup satu atap dalam satu rumah, tapi terasa hidup di provinsi yang berbeda. Hidup satu atap terasa seperti hidup di kos-kosan. Cuek satu dengan yang lain. Urusan lu, sebodoh. Urusan gua. Ya, masing-masing anggota keluarga sibuk dengan urusannya sendiri. Papa sibuk, ya, dengan urusan kerjaannya. Dari pagi sampai malam. Ya. Papa berangkat, anak masih tidur. Papa pulang, anak sudah tidur. Ya kalau masih punya waktu untuk berdoa, pulang, lihat anak, kemudian doakan. Itu masih perhatian. Ya. Tuhan, saya berdoa untuk anak saya yang saya kasihi. Ya. Itu. Berkati jadi anak yang baik, jadi anak yang takut akan Tuhan, jadi anak yang berbakti, jadi anak yang berguna bagi banyak orang. Ya. Nggak ada waktu, Papa. Telepon anaknya. Kan seharusnya HP memudahkan kita. Ya, jauh bisa menjadi dekat karena ada telepon. Nah, lagi apa? Di sela-sela waktu kerja kita, mungkin kita bisa video call anak kita. Ya. Ibu sibuk dengan teman-teman sosialitanya. Itu. Anak-anak sibuk dengan gadgetnya, saudara. Ya. Itu. Bahkan seringkali karena kita cuek, kita nggak tahu kalau hari ini anak kita ulang tahun. Karena kita cuek, kita nggak tahu bahwa tanggal ini, hari ini adalah ulang tahun pernikahan. Karena kita cuek, kita nggak tahu perkembangan anak-anak kita sudah seperti apa. Karena kita cuek, nggak perhatian sama anak-anak kita nggak tahu anak kita sedang butuh apa. Anak kita sedang bergumul tentang apa. Anak kita mau jadi apa, kita nggak tahu. Karena cuek. Saudara, ya, kasih mesra itu butuh perhatian satu dengan yang lainnya. Butuh kepedulian satu dengan yang lain. Makanya Alkitab mengatakan di situ di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, tidak mencari kepentingan sendiri, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apakah kita menganggap pasangan kita itu penting atau enggak? Apakah kita menganggap anak kita penting atau enggak dalam hidup kita? Memperhatikan kepentingan orang lain. Di situ dikatakan kepentingan keluarga kita. Apakah kita care? Apakah kita peduli? Apakah kita juga memperhatikan kepentingan keluarga kita? Kebutuhan keluarga kita, dia butuh kasih sayang kita.
Anak-anak kita butuh waktu kita. Anak-anak kita butuh kasih sayang kita. Pasangan kita butuh waktu dari kita. Pasangan kita butuh engkau. Karena sudah cuek, ya, sudah nggak bisa lagi diajak bicara, nggak punya waktu lagi, akhirnya pasangan kita lebih enak bicara dengan yang lain. Ya, anak-anak kita lebih senang curhat dengan teman-temannya. Karena papa udah nggak punya waktu. Ya, yang terakhir, Bapak Ibu, ya apa saja yang dibutuhkan dalam kasih mesra? Yang pertama butuh keterbukaan, butuh kepedulian, ya. Yang ketiga adalah butuh komunikasi. Butuh komunikasi, ya. Itulah sebabnya ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sendiri, ya, kemudian mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ya, memang kedatangan Tuhan ke dalam dunia menjadi manusia itu untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Tapi selain itu, ya, tujuan Tuhan kemudian menjadi manusia, ya, itu berinkarnasi menjadi manusia adalah supaya dapat berkomunikasi dengan manusia. Yesus datang ke dalam dunia supaya bisa berkomunikasi dengan Anda. Yesus datang ke dalam dunia supaya lebih mudah berkomunikasi dengan manusia. Ya. Bapak Ibu, ketika kita komunikasi, ya, Bapak ini perhatikan, jangan tempatkan Anda sebagai bos ketika komunikasi dengan istri, dengan anak-anak. Ya. Jangan tempatkan posisi kita sebagai bos seperti di tempat kerja. Komunikasi seperti kita komunikasi dengan anak buah kita, perintah aja isinya. Tapi tempatkan diri kita ketika kita komunikasi dengan istri kita, ya, dengan anak-anak kita itu sebagai sahabat. Coba lihat Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan untuk kita, ya. Kamu adalah sahabatku. Ini yang Tuhan katakan. Kamu adalah sahabatku. Wah, luar biasa. Tuhan mengatakan, Apri, engkau sahabatku. Tuhan mengatakan, Bu Luna, engkau sahabatku. Ya, Tuhan mengatakan, Bu Lili, engkau sahabatku. Wah, luar biasa. Tuhan mengatakan, Bu Leni, engkau sahabatku. Wah, luar biasa. Ya, dikatakan kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Lihat, ketika Tuhan ingin berkomunikasi, ketika Tuhan ingin memberitahukan segala sesuatunya, dia menempatkan kita sebagai sahabatnya. Ketika Papa ingin berkomunikasi dengan anak-anak, tempatkan dirimu sebagai sahabatnya. Ketika kita mau berkomunikasi dengan pasangan kita, tempatkan kita sebagai sahabatnya. Sehingga dia bisa memberitahukan segala sesuatunya, sehingga dia bisa curhat secara luas dengan kita. Ya. Ketika Yesus menempatkan kita sebagai sahabatnya, dia terbuka. Dikatakan Yesus terbuka. Tidak ada yang dirahasiakan Yesus kepada sahabatnya. Bahkan dia curhat terhadap sahabatnya. Ya, Bapak Ibu, jangan posisikan, ya, sekali lagi saya katakan, ketika kita komunikasi, membangun komunikasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, jangan pernah posisikan diri kita sebagai bos. Sebagai atasan, ya.
di mana komunikasi hanya bersifat perintah dan menyuruh. Tapi tempatkan kita sebagai sahabat. Nah, apa kabarmu? Baik, Pak. Sini, dekat sama Papa. Ya. Gimana hari ini? Gimana sekolahmu? Ada masalah? Anak itu pasti dengan cara Papa yang seperti dia akan cerita, Pak, tadi di sekolah ada masalah. Dia akan senang karena Papa menempatkan dirinya sebagai sahabat yang mau mendengarkan. Ya, tapi kalau papanya di rumah itu posisinya seperti bos, ambil ini, ini. Anak takut. Dan saya percaya nggak ada kasih mesra yang terbangun dengan pola-pola semacam itu. Ya, nah Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulannya saya berdoa keluarga kita adalah keluarga yang di dalamnya ada kasih mesra, ya. Keluarga kita, rumah kita adalah bukan hanya kumpul semua anggota keluarga, tapi di dalam rumah itu ada keterbukaan. Ya. Setiap anggota keluarga bisa terbuka tentang apapun juga hidupnya kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Ya. Ada kepedulian di dalamnya. Ya. Itu. Saling peduli, saling care. Saling perhatian satu dengan yang lain. Nggak cuek. Ya. Dan ada komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang hangat. Sehingga keluarga kita pasti tiga hal ini ada, saya percaya kasih mesra ditemukan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dan saya percaya keluarga kita aman. Karena keluarga yang dirasakan adalah keluarga yang humble. Keluarga yang hangat. Keluarga yang sayang. Keluarga yang mencintai, mengasihi. Ya, apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Dan saya berdoa kasih mesra ada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Amin ya. Ini seri ketiga, seri terakhir tentang keluarga di bulan ini sebelum kita masuk bulan ketiga, bulan keempat kita berbicara tentang Paskah ya. Dalam Paskah itu ada banyak seri nanti yang kita akan bicarakan tentang Paskah. Ada kasih, ada karya terbesar, ada pengorbanan terbesar, ya itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Hakim saya berdoa dulu untuk kebenaran firman Tuhan dan persiapan kita untuk masuk pokok-pokok doa ya. Doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami surga ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami kembali ya Tuhan tentang cinta kasih dalam keluarga kami ya Tuhan. Mana tiga hal yang akan kami harus perhatikan ya Tuhan, yaitu harus ada namanya keterbukaan, perhatian, dan komunikasi ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami akan tiga hal tersebut ya Tuhan. Dan ingatkan kami segala sesuatu yang kurang daripada kami ya Tuhan. Juga bukakan kami untuk mengajarkan anak-anak kami ya Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Supaya hal tersebut dapat kami saling terbuka, saling perhatian, dan saling komunikasi satu sama lain Tuhan. Dan Yesus, terima kasih kepada Pak Apri ya Tuhan, temukan firman pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam pokok doa Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Apri. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak untuk kita menikmati, ya. Mari kita menikmati doa-doa yang akan kita panjatkan pada malam hari ini. Seperti kita berkomunikasi kepada sahabat, ya. Seperti Tuhan mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Kita bisa curhat, kita bisa menyampaikan kepada Tuhan.
apapun pergumulan kita, apapun sukacita yang bahkan kita rasakan, apapun kegembiraan yang sedang kita rasakan, kita ceritakan semuanya kepada Tuhan. Bahkan apapun kepahitan, apapun sakit penyakit yang sedang kita alami, sampaikan itu, komunikasikan itu dengan Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Mari saya pertama mengajak untuk setiap kita menaikkan curahan hati kita kepada Tuhan masing-masing. Ya. Pergumulan kita, apapun juga kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti mendengar. Dia sahabat kita yang baik. Di dalam Tuhan pasti ada solusi. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Dia adalah pribadi yang hangat. Telinganya dibukakan untuk mendengar setiap curahan hati kita. Saya mengajak untuk setiap kita masing-masing sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kejujuran kita, keterbukaan kita kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan apa yang kita hadapi. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Apakah saat ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian sedang bergumul tentang sakit penyakit, sampaikan itu kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu bergumul saat ini tentang keluarga, sampaikan itu kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu bergumul tentang anak-anak, sampaikan itu kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu bergumul tentang pekerjaan, usaha, ekonomi, sampaikan itu kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu sedang bergumul akan keluarga, sampaikan itu kepada Tuhan. Mari masing-masing kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita berdoa untuk pokok doa yang kedua. Bapak Ibu ada dan menjadi bagian dari keluarga besar GKPI Gria Permata. Mari saya mengajak untuk kita semua berdoa untuk gereja. Biarlah gereja kita menjadi gereja yang disukai. Setiap kita merasa memiliki gereja kita dan bertanggung jawab untuk setiap pertumbuhan yang ada. Setiap kita merasa memiliki sehingga kita mau terlibat ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada. Berdasarkan talenta dan anugerah bahkan karunia yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Mari kita berdoa supaya gereja kita menjadi gereja yang disukai bagi setiap umat Tuhan, keluarga besar yang ada di dalamnya. Kita juga berdoa supaya gereja kita menjadi gereja yang disukai oleh lingkungan, di mana gereja berada, kanan kiri, depan belakang, semua merasakan kebaikan, semua menyukai keberadaan gereja kita. Mereka boleh merasakan garam dan terang yang boleh dipancarkan oleh setiap keluarga besar yang ada di GKPI Gria Permata. Mari kita berdoa supaya setiap persekutuan yang ada secara khusus dalam minggu ini, hari Minggu, sekolah minggu,
menjadi persekutuan-persekutuan yang diminati, ibadah-ibadah yang diminati. Rindu untuk terus datang beribadah, menikmati firman Tuhan. Kita berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, guru-guru sekolah minggu. Kita berdoa juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Kita berdoa untuk para aktivis. Kita berdoa untuk setiap pengurus yang ada. Kita berdoa untuk setiap para pengerja yang ada. Supaya setiap kita boleh kerjasama dengan baik. Dan sama-sama kerja untuk kemajuan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa juga untuk pertumbuhan rohani dan iman setiap umat Tuhan yang ada di dalamnya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk setiap kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama, sampaikan itu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita menaikkan pokok doa yang ketiga. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia dan juga kota Tangerang di mana kita tinggal. Doakan ekonomi, kesejahteraan atas bangsa dan kota di mana kita tinggal. Nah, firman Tuhan mengatakan kesejahteraan bangsa dan kotamu itu akan mempengaruhi kesejahteraanmu. Sebabnya wajib bagi kita, orang percaya yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia dan kota Tangerang, kita berdoa untuk kesejahteraan, karena itu akan mempengaruhi kesejahteraan kita. Kita berdoa juga untuk pandemi COVID-19 ini yang masih ada, supaya bangsa kita dilepaskan dari COVID-19 ini, bahkan seluruh dunia. Kita berdoa untuk vaksinasi yang masih gencar dilakukan oleh pemerintah. Setiap kita boleh ambil bagian ya, di dalamnya. Kita berdoa juga untuk stabilitas, perdamaian, keamanan yang terjadi atas dunia. Kita tahu mendengar berita sedang hangat situasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dan bahkan beberapa negara. Dan kita berdoa ada perdamaian. Setiap para pemimpin merendahkan hati untuk tidak mengambil keputusan yang fatal. Tapi mereka boleh berdamai satu dengan yang lainnya. Karena perdamaian yang ada ini juga akan mempengaruhi perdamaian dunia. Mari kita juga ambil bagian untuk mendoakan dunia ini. Bapak Ibu, saya mengajak untuk setiap kita menaikkan doa ini. Mari kita serukan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapak Ibu, untuk pokok doa yang keempat, yang terakhir di seri khotbah tentang keluarga yang terakhir, saya ingin mengajak setiap kita bersyukur kalau Tuhan telah memberikan saudara seiman, keluarga besar di GKPI Gereja Permata. Dan saya mau mengajak setiap kita berdoa untuk keluarga inti kita. Doakan pasangan kita. Doakan istri kita. Doakan suami kita. Doakan orang tua kita. Doakan anak-anak kita. Bawa mereka kepada Tuhan. Doakan kesehatan mereka. Doakan anak-anak kita supaya dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Doakan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Doakan kita, para bapak, jadilah imam di tengah-tengah keluarga. Bawa semua isi keluarga kita untuk dekat, setia, dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Keluarga GKPI Gereja Permata. Keluarga inti kita. Mari kita berdoa untuk hal itu. Setelah itu nanti saya akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan serukan itu kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami membawa setiap keluarga kami ke dalam tangan kasih. Berkati keluarga kami itu. Supaya keluarga kami adalah keluarga yang di dalamnya ada kasih mesra. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis. Dan biarlah Tuhan menjadi kepala keluarga atas keluarga kami. Dan biarlah Tuhan Kau menjadi nahkoda atas bahtera rumah tangga kami ya Bapa. Bawa kami kemanapun Tuhan inginkan. Engkau membawa kami kemana ya Bapa. Jauhkan keluarga kami dari pencoba. Lindungi pasangan kami, berkati pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami. Berikan kesehatan kepada mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpahi kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih yang membawa setiap doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memimpin jalannya persekutuan doa pada malam hari ini ya Bapak. Engkau memberkati setiap kami yang menikmati. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan takut, jangan khawatir. Bawalah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Bahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan, Allah Immanuel, tidak akan pernah meninggalkan kita. Selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta kita. Kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita dan keluarga kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa ya lagi. Jumpa.